Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ayu Ramadianti dari kelas 10 Kuliner 2. Di sini saya ingin menjelaskan konsep berpikir diakronik dan sinkronik, tujuan berpikir diakronik dan sinkronik, dan pengertian diakronik dan sinkronik, dan contoh diakronik dan sinkronik. Ada juga perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Dan saya juga akan menjelaskan 12 kerajaan Hindu dan Buddha. Ayo saksikan. Konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah cara berpikir dalam sejarah yang melihat suatu peristiwa secara runtut dan kronologis dari waktu ke waktu, dengan fokus dan proses perkembangan dan hubungan sebab akibatnya. Tujuan berpikir diakronik. Tujuan berpikir diakronik adalah untuk memahami peristiwa secara kronologis dan berurutan dari waktu ke waktu, menganalisis perkembangan suatu fenomena, serta mengidentifikasikan hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian. Konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir Contoh konsep berpikir diakronik. Contoh konsep berpikir diakronik adalah menganalisis perubahan Presiden Indonesia dari masa Soekarno hingga reformasi 1945 sampai 1998 untuk melihat perkembangan kepemimpinan dari waktu ke waktu, untuk mengaji urutan peristiwa pertempuran Surabaya 1945 secara kronologis. Sinkronik. Sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Artinya menganalisis suatu peristiwa sejarah secara mendalam dalam satu periode waktu tertentu dengan mengabaikan urutan kronologisnya. Tujuan sinkronik. Tujuan sinkronik adalah untuk mendalami sebuah peristiwa sejarah dengan fokus pada suatu periode waktu tertentu, dengan mempelajari segala aspek yang terkait pada masa itu secara mendalam, sehingga dapat memahami kondisi, struktur, dan pola yang terjadi pada masa tersebut. Contoh berpikir sinkronik. Contoh berpikir sinkronik dalam sejarah adalah meneliti keadaan ekonomi Indonesia pada Contoh berpikir sinkronik. Contoh berpikir sinkronik dalam sejarah adalah meneliti keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 secara mendalam pada satu periode waktu yang singkat dengan fokus pada aspek ekonomi seperti krisis moneter, utang perusahaan, dan pengangguran. Perbedaan diakronik dan sinkronik. Diakronik berfokus pada waktu, kronologi, sebab akibat, dan perkembangan dari awal hingga akhir sementara. Dan perbedaan sinkronik adalah berfokus pada ruang, aspek, dan struktur dalam satu periode waktu tertentu. Saya akan menjelaskan 12 kerajaan Nusantara. Sejarah kerajaan Nusantara mencakup periode Hindu dan Buddha seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, dan periode Islam seperti Samudra Pasai, Demak Aceh, yang ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan. Ada 12 kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, Kutai, Tarumanegara, Pajajaran Sunda, Melayu, Sriwijaya, Kalingga, Mataram, Madakamalan, Kediri, Singsangsari, Majapahit, dan Bali. Yang pertama, saya akan menjelaskan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, didirikan pada abad keempat Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Membawa kerajaan ini ke masa kejayaannya, sementara raja pertamanya adalah Kudunga dan pendiri dinasti adalah Asmawan runtuh karena dua faktor utama: kemunduran kepemimpinan setelah masa kejayaan Raja Mulawan dan konflik perebutan kekuasaan dengan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang berdiri tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, dan raja terkenalnya adalah Purmawarman. Wilayah kekuasaan meliputi Jakarta, Bogor, hingga Cirebon, dan mencapai masa kejayaan di bawah
Purnawarman yang memerintah dari 395 sampai 434 Masehi. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh kombinasi faktor internal seperti perebutan kekuasaan akibat ketidakadaan pewaris laki-laki Raja Purwanegara dan lemahnya kontrol terhadap wilayah bawahan serta faktor eksternal terutama serangan dari kerajaan lain seperti Sriwijaya. 3. Penjajahan Sunda. Kerajaan Pajajaran Sunda adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat yang didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati dengan ibu kota Pakuan Bogor. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di bawah Raja Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi pada abad ke-15 dan akhirnya runtuh akibat serangan dari Kesultanan Banten pada tahun 1579 yang memperkuat oleh faktor internal seperti kemunduran kepemimpinan, persaingan politik, serta pelemahan pasukan akibat serangan dan pengabaian terhadap rakyat. Yang keempat, Melayu. Kerajaan Melayu berdiri pada abad ke-7, berpusat di Jambi, Sungai Batanghari, di Sumatera dan bercorak agama Bunda dan Hindu. Raja terkenal dan kerajaan ini adalah Aditya Warman yang memerintah pada masa kejayaan kerajaan 1347 sampai 1375 dan beberapa raja lain seperti Srimat Tarilokyaraja Malibusna Wardewah 1183 sampai 1285. Penyebab keruntuhnya kerajaan Melayu merujuk pada kerajaan Sriwijaya dan penerusnya adalah kombinasi faktor internal pada eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kepemimpinan dan melemahnya kekuatan angkatan laut, sementara faktor eksternal mencakup serangan dari kerajaan lain seperti Chola dari India dan Majapahit, serta serangan dari Kesultanan Samudra Pasai untuk menguasai Selat Malaka. Dan ada yang kelima adalah Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Daputa Hayang Sari Jayanasa. Pusat pemerintahnya diperkiraan berada di sekitar muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Raja Balupatadewa adalah salah satu raja yang paling terkenal karena pemimpin Sriwijaya pada masa kejayaannya. Penyebab keruntuhannya kerajaan Sriwijaya adalah kombinasi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi serangan dari kerajaan Cholomadola di India dan kerajaan Majapahit di Jawa, serta perang dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Dan yang keenam adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terdiri pada abad ke-6 Masehi. Di pantai utara Jawa Tengah, agama utamanya adalah Buddha. Namun juga ada pengaruh Hindu. Raja terkenalnya adalah Ratu Sima yang memimpin pada 674 sampai 695 Masehi, di mana kerajaan mencapai masa kejayaannya yang ditandai dengan ketegasan dan keadilan. Letak pastinya diperkirakan berada antara Kabupaten Pekalongan dan Japara. Keruntuhan kerajaan Kalingga disebabkan oleh beberapa faktor utama setelah wafatnya Ratu Sima, yaitu persaingan dan serangan dari kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan, konflik internal dan perebutan tahta antara pewaris tahta, serta ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Dan yang ketujuh adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merujuk pada dua kerajaan Mataram kuno Hindu dan Buddha yang didirikan pada tahun 732 Masehi di Jawa Tengah, dan Kerajaan Mataram Islam didirikan pada 1586 di Yogyakarta. Keduanya memiliki raja terkenal seperti Raja Sanjaya, Mataram kuno, dan penerbangan Senopati serta Sultan Agung. Mataram Islam dan meninggalkan peninggalan bersejarah yang signifikan. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno adalah bencana alam, tentunya letusan Gunung Merapi, perebutan kekuasaan internal antara dinasti dan serangan kerajaan Sriwijaya
Sementara itu, kerajaan Mataram Islam runtuh karena campur dengan Belanda dan pemecahan internal yang melemahkan kerajaan, terutama setelah masa Sultan Agung yang puncaknya adalah pembagian wilayah melalui perjanjian Piangianti. Yang ke-8 ada Madangkamulan. Kerajaan Madangkamulan atau Mataram kuno di Jawa Timur terdiri pada abad ke-10 Masehi di Jawa Timur, tempatnya di sekitar Jombang, dengan agama Hindu dan Buddha yang berkembang. Raja terdirinya adalah Empu Sindok yang memindahkan pusat kerajaan dari Jawa di Jawa Tengah karena bencana alam dan serangan dari Sriwijaya. Raja terkenal lainnya adalah Diharwangsa Teguh dan Airlangga. Runtuhnya kerajaan Wedangkamulan adalah serangan mendadak dari kerajaan Sriwijaya yang bersekutu dengan Raja Worawari pada tahun 1016 Masehi. Yang ke-9 adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu, berdiri pada tahun 145 hingga 1222 Masehi. Terletak di Dahapura, sekarang Kediri, Jawa Timur. Dan raja terkenalnya adalah Raja Jayabaya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di bawah Jayabaya yang juga dikenal dengan karya sastra dan ramalnya. Runtuhnya kerajaan Kediri adalah konflik antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahma karena ambisi Kertajaya untuk disembah seperti dewa yang menyebabkan kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok dari Tumapel. Yang ke-10, Kerajaan Singsari. Kerajaan Singsari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 di Malang, Jawa Timur. Raja-raja terkenal antara lain Ken Arok sebagai pendiri dan Kartanegara yang membawa Singsari mencapai puncak kejayaannya. Melalui ekspedisi dan ambisi persatuan Nusantara, runtuh kerajaan komunis, serangan mendadak dari Yogyakarta, Raja bawahan yang memberontak, dan kelemahan pertahanan kerajaan akhir fokus pada ekspedisi keluar Jawa. Yang 11 adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terdiri pada tahun 1293 di Jawa Timur, dengan pusatnya di Trowulan, Mojokerto. Raja terkenalnya adalah Raden Wijaya pendiri dan Hayam Wuruk. Raja saat masa kejayaan runtuh karena kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti perang saudara, perang Parages, konflik internal, dan perebutan kekuasaan. Pasca wafatnya Hayam Wuruk, melemahnya ekonomi dan hilang wilayah talukan, serta munculnya kekuatan Islam di pesisir utara Jawa. Yang ke-12 adalah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Pulau Bali, tempatnya di wilayah Bedulu, Gianyar. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-8 atau ke-9 Masehi dan memiliki raja terkenal seperti Sri Kesari Wardewa, Ugrasena, dan Dehormodayana Wardewa. Runtuh karena pendakulan oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi yang dipimpin oleh Gajah Mada. Sekian